Kabar bahwa peoni Yang Zi akan dilelang segera membangkitkan semangat semua tokoh berpengaruh yang sudah berada di rumah lelang iblis ilahi, terutama mereka yang berada di tingkat dewa abadi. Memiliki peoni Yang Zi sama artinya dengan memiliki kemampuan penyelamat hidup tambahan. Nilainya sudah jelas. Namun, kemunculannya sebagai puncak acara akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Ini terutama untuk menciptakan kehebohan sebelum lelang, menunggu tokoh-tokoh berpengaruh tiba. Peoni Yang Zi ditempatkan di puncak dinding kristal besar, membuka rak pralelang. Tak heran, harga awal 100 juta koin iblis ilahi yang ditetapkan oleh Dewa Bangau dengan cepat naik. Harga pralelang saja melebihi 300 juta, lebih dari 2 kali lipat. Namun, koin iblis ilahi hanyalah bonus. Hadiah sebenarnya adalah informasi tentang laut jiwa spiritual 7 warna. Tatapan Dewa Bangau dan Xiao Yan kembali ke adegan yang sedang disiarkan. Rumah lelang tetap ramai dengan aktivitas. Meskipun sebagian besar orang tidak sepenuhnya tidak tertarik pada peoni Yang Zi, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran. Oleh karena itu, mereka memfokuskan perhatian mereka pada barang-barang lainnya. Putaran penawaran baru sedang berlangsung. Sebuah baju zirah yang memukau menarik perhatian beberapa individu kuat yang bersaing untuk mendapatkannya. Namun, tidak satu pun dari barang-barang berikut yang menarik perhatian Xiao Yan. Mengingat kekuatannya saat ini, sangat sedikit hal yang layak mendapat perhatiannya, jauh kurang berharga daripada yang dimiliki oleh Dewa Bangau. Xiao Yan terutama membeli beberapa ramuan obat langka untuk disimpan untuk alkimia di masa depan. Sekarang, dengan sumber roh, dia hanya membutuhkan 1 ramuan untuk menciptakan 2 untuk menciptakan 3, sehingga memungkinkannya untuk memurnikan peoni yin yang sangat ampuh. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa kecuali dia sendiri mengonsumsi dalam jumlah berlebihan, memurnikan pil seperti itu akan sulit. Karena pada akhirnya pil itu akan muncul pada sosok abadi yang seperti dewa. Siapa sosok itu? Xiao Yan tidak tahu, karena takut pil ini akan menciptakan hubungan karma yang pada akhirnya akan berbalik menyerangnya. Saat Xiao Yan merenungkan hal ini, ia terpikat oleh wanita iblis rubah yang memikat di tempat kejadian. 9 ekornya bergoyang di belakangnya, tetapi semua mata tertuju pada api aneh yang tersegel di dalam inti es kuno berusia 10.000 tahun. Asal api itu, Xiao Yan segera merasakan fluktuasi energi yang terpancar darinya. Api itu, berwarna ungu keemasan, perlahan mengalir di dalam kristal es, bentuknya terus berubah. Terkadang menyerupai naga, terkadang. Keempat Phoenix itu memancarkan kekuatan yang kontradiktif, cukup murni untuk membakar semua hal namun juga mampu memelihara kehidupan. Ini adalah api nirvana, api purba Huangyan. Suara iblis rubah itu menggema dan bersemangat. Api purba ini mengandung aturan api. Alkemis dan kultivator kuat di alam api. Signifikansinya tak terbatas. Penawaran awal, 50 juta koin iblis ilahi. Xiao Yan melihat ke arah sana. Matanya sedikit menyipit. Jika bukan karena energi api purba sejati yang berdenyut di dalam dirinya, dia pasti akan tertipu. Itu hanya gumpalan api ungu. Memang bisa menipu, tetapi sekarang tidak berguna baginya, pikir Xiao Yan sambil mengangkat alisnya. Dia ingat api peringatan. Api ini memiliki kekuatan penghancur tertinggi, tetapi tidak dapat meletus kapan saja. Tampaknya perlu mengumpulkan energi sebelum dapat dilepaskan. Dia bisa merasakan bahwa setelah Xiao Yan menggunakannya sekali, api pemusnahan telah benar-benar meredup. Jika api itu perlu melahap kobaran api untuk meletus, maka api ini bisa dilelang. Digunakan untuk api peringatan untuk melahap api ini. Tidak buruk, Xiao Yan memang sulit. Dewa Bangau segera mengerti dan memanggil pengawalnya. Akhirnya, gumpalan api itu berhasil diperoleh seharga 100 juta koin iblis ilahi dan diserahkan kepada Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, tidak perlu terlalu sopan. Aku sudah lama kehilangan perasaan itu, kata Dewa Bangau. Xiao Yan tersenyum mendengar ini. Terlalu banyak uang bisa menjadi beban. Dia tidak membutuhkan apapun, namun saudara He sudah menghabiskan begitu banyak. Xiao Yan menyatukan tangannya dengan gerakan hormat, lalu melepaskan api redup yang padam,
memberinya api purba yang telah dia peroleh di lelang. Melihat ini, Dewa Bangau sedikit mengangkat alisnya. Fluktuasi yang terkandung dalam api magnetik itu menakjubkan, tetapi menggunakannya membutuhkan harga yang sangat mahal. Bagaimana gumpalan api ungu ini bisa cukup? Kirim seseorang untuk membawa semua benih api purba dari rumah lelangmu. Berapa banyak? Berapa banyak yang saya inginkan? Dewa Bangau melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara berat. Baik, Yang Mulia, saya akan segera mengirimkan semua pengawal kepada Anda. Lagi pula, harga api purba seperti itu dilelang sangat tinggi, dan tidak selalu terjual. Mendengar ini, Si Wei tentu saja sangat gembira. Bahkan sebagai seorang sarjana berpengalaman, dia jarang bertemu dengan orang yang begitu kaya dan murah hati. Segera setelah itu, dia mengirimkan 7 atau 8 benih api purba. Tetapi jelas tidak satu pun dari mereka yang merupakan sumber purba sejati. Semuanya hanyalah api ungu yang telah terpisah. Xiao Yan tidak serakah. Akan cukup baik jika api penghancur Yan dapat menyerap sebagian dari api benih tersebut. Harganya lebih dari 1 miliar koin iblis ilahi. Itu jumlah yang cukup besar. Sayang sekali tidak ada sumber purba sejati, efeknya mungkin akan lebih baik. Dewa Bangau menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum pahit. Jika mereka benar-benar sumber purba, bahkan 1 miliar koin iblis ilahi mungkin tidak cukup untuk membelinya. Itu juga akan menyebabkan pertempuran berdarah, dan tidak lama kemudian, para penjaga datang lagi. Suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman yang hampir tak tertahankan saat mereka melapor kepada dewa tertinggi. Identifikasi benih peoni yin yang telah selesai. Setelah dikonfirmasi oleh 13 kepala penilai dan 3 ahli alkimia besar, pil tersebut dipastikan asli. Rumah lelang telah memutuskan untuk segera meluncurkan program publisitas tingkat tertinggi, menyebarkan berita ke alam mistik surga barat. Dan dengan mengikuti persyaratan dewa tertinggi secara ketat, mereka akan menukarkannya dengan jiwa spiritual 7 warna. Informasi detail tentang tanah laut terlarang adalah intinya. Pil ilahi ini akan menjadi puncak dari lelang agung iblis ilahi tahun ini. Ekspresi Xiao Yan dan Dewa Bangau tetap tidak berubah. Mereka mengangguk tenang, seolah-olah semuanya sudah diperkirakan. Jauh dari rumah lelang iblis ilahi terdapat alam suci para dewa dan Buddha. Tempat ini dihuni oleh para dewa alam mistik surga barat, tanpa kehadiran iblis, bahkan pada pendekatan sekecil apapun. Di intinya terdapat kolam teratai yang tak berujung. Di salah satu akar teratai, sesosok anggun duduk bersila. Kerudung putih bersih bergerak tanpa angin, dan segel Buddha merah menyala bersinar terang di dahinya. Dia dan teratai 7 warna yang bergoyang di kolam saling melengkapi, membersihkan seluruh ruang hingga keadaan murni. Teratai misterius telah mengirimkan peoni ungu yin yang untuk mengambilnya untukku. Sebuah suara jernih dan halus bergema di atas teratai 7 warna, dan sosok yang duduk itu perlahan membuka matanya yang cerah. Di tengah riak air dan cahaya, matanya bersinar seperti permata kristal, jernih dan bercahaya. Ya, ini adalah perintah Guru Miaolian Kongzun. Saat kata-kata itu terucap, sosok di atas teratai 7 warna itu bangkit. Kakinya yang seputih salju mendarat di udara, di mana teratai merah muda mekar, menopang tubuhnya yang lembut dan kemerahan. Dan ingat, berita tentang roh 7 warna yang memecah lautan tidak mungkin benar, itu adalah area terlarang bagi para dewa dan Buddha kita. Bagaimana kita bisa membiarkan kenajisan seperti itu mencemarinya?